Hello, good morning everyone. How are you today? Okay, I hope you all in the good condition. My name is Nima Dewi Dayani and today I would like to present a video about opening and closing skill. Happy watching! Good morning everyone. How are you today? Good. I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray first, okay? I need the captain of this class to lead a prayer. Okay, Putri, go ahead. Okay, thank you, Putri. Before we start our lesson today, I will check your attendance. Putri? Okay, Lisna? Ya. Ayu? Okay, Agus? Nice. Adit? Ya. Febri? Okay, good. Untuk hari ini semua hadir ya. Okay, good. Nah, are you ready to study now? Ya, nice. Namun sebelum pembelajaran Miss mulai hari ini, Miss ingin mengingatkan kembali ya kepada adik-adik semuanya, kalau tujuan kalian ke sekolah itu adalah untuk belajar ya. Jadi tolong manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang bolos atau main-main. Karena masa muda itu hanya sekali dalam hidup kalian ya. Jadi jangan pernah gunakan masa-masa muda untuk hal-hal yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat ya. So, maksimalkan banget untuk belajar dengan baik, karena kalau kalian sudah belajar dengan baik hari ini, hasilnya akan kalian nikmati di kemudian hari. Kalau kalian masa mudanya digunakan untuk bolos-bolosan atau tidak pernah belajar, nanti kalian sendiri yang menyesal. Tapi kalau kalian sudah rajin, seperti sekarang ini kehadirannya sangat komplit gitu, nanti kalian sendiri yang akan menikmati hasil kerja keras kalian, oke? Alright? Sebelum pelajaran saya lanjutkan, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Adit? Ya, benar banget. Minggu lalu kita sudah belajar tentang recount text ya. Jadi, hari ini Miss akan lanjutkan ke bab 2. Namun, sebelumnya ada yang sudah membaca bab 2? Ada yang sudah pernah membaca? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang apa? Ya, yang sudah membaca? Ya, benar banget. Di bab 2 kita akan mempelajari formal invitation letter atau surat undangan resmi ya. Oke, apakah adik-adik di sini pernah mendengar atau membaca apa itu surat undangan formal? Ya, Lisna silahkan. Ya, benar yang dibilang Lisna ya. Kalau surat undangan formal itu adalah surat yang ditulis untuk kebutuhan resmi. Ya, benar banget. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Adit. Oke, benar banget ya. Jadi adik-adik, surat undangan formal itu adalah surat yang ditulis dalam bentuk formal atau resmi, baik itu ditulis dari perseorangan, lembaga, organisasi maupun instansi ya. Oke, sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, Miss ingin menayangkan sebuah video di mana di video ini sudah dijelaskan lengkap tentang formal invitation letter. Jadi kalian mohon disimak dengan baik ya dan dipahami apa isi dari videonya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Miss persilahkan, oke? Jadi ini dia videonya. Ya, silahkan untuk simak, oke? Oke, finish. How about the video? Good ya, apakah videonya mudah dipahami? Ya, sebelum lanjut ke next session, Miss ingin bertanya, apakah adik-adik di sini pernah membuat surat undangan resmi atau pernah menerima surat undangan resmi mungkin? Ya, surat undangan dari mana, Putri? Oke, surat undangan dari sekolah ya untuk orang tua. Ya, benar banget. Lagi? Ya, surat undangan dinas. Jadi, surat undangan resmi itu macam-macam ya, bukan macam-macam, banyak ya adik-adik ya, bukan hanya surat undangan dari sekolah, tapi surat undangan dari organisasi ataupun surat dinas itu juga termasuk surat undangan resmi ya. Jadi banyak banget contohnya. So,
kalian sudah melihat tadi, menyimak video yang Miss tayangkan tadi. Jadi kali ini Miss ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Di sini jumlahnya ada berapa? Oke, 25 ya, hadir semuanya. Jadi Miss ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk pembagiannya Miss akan bagi sendiri, kemudian dari absen 6 sampai absen 10 menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Oke, silahkan langsung menuju kelompoknya masing-masing ya. Oke, apakah sudah semuanya? Ya, nice. Kalau sudah semuanya, Miss kali ini akan menugaskan kalian untuk mengidentifikasikan informasi yang ada di surat undangan resmi, baik itu dari struktur, fungsi, unsur kebahasaan, dan tujuannya ya. Jadi Miss akan bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Oke, lembar kerja sudah Miss bagikan ya. Miss harapkan semua adik-adik di sini agar betul-betul mengerjakan ya, agar semua bisa paham dengan materinya. Oke, untuk sumber informasi tambahan adik-adik bisa mencari di internet atau di buku LKS kalian masing-masing juga bisa, oke? Nah, untuk waktu pengerjaannya Miss kasih waktu 20 menit, apakah cukup? Oke, kalau tidak cukup tambahin lagi deh, lagi 5 menit, 25 menit apakah cukup? Oke, cukup ya, 25 menit bisa dikerjakan dari sekarang. Nah, nantinya Miss akan minta perwakilan masing-masing kelompok agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Ya, silakan dikerjakan. Nah, waktu pengerjaannya sudah habis. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Miss suruh maju ke depan untuk presentasi? Oke, nice. Kalau tidak ada, langsung saja ya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Siapa perwakilannya? Ya, Adit, go ahead. Ya, nice. Kasih tepuk tangan untuk Adit. Oke, next kelompok 2, silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Oke, Lisna, go ahead. Ya, good. Kasih tepuk tangan untuk Lisna. Kegiatan presentasi kali ini sudah selesai ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan itu sangat baik ya. Kalian semua sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Namun, Miss ingin menekankan sekali lagi buat adik-adik yang ingin presentasi, mohon rasa kepercayaan dirinya itu lebih ditingkatkan lagi ya kalau ngomong di depan umum. Sama kalau adik-adik presentasi, mohon materinya itu dipahami ya, agar nanti di depan tidak monoton melihat buku tetapi melihat ke audiens juga, oke? Itu saja catatan dari Miss untuk next pelajaran, untuk pelajaran ke depan. Mohon itu materinya dipahami, oke? Alright, pembelajaran kali ini Miss rasa sudah cukup. Namun sebelum Miss tutup, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Yakin tidak ada? Oke, kalau tidak, Miss yang ingin bertanya, oke? Oke, mulai dari Putri. Coba sebutkan satu contoh surat undangan resmi. Ya, benar, surat dinas. Oke, next. Bagas, silahkan. Coba sebutkan satu contoh surat undangan resmi. Ya, surat panggilan orang tua, benar. Kemudian, Lisna, coba sebutkan struktur dari surat undangan resmi. Ya, benar banget. Kemudian, apakah adik-adik di sini ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Putri. Oke, nice. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Adit. Oke, nice. Oke, Miss rasa semua adik-adik di sini sudah paham ya dengan materi kita kali ini. Kali ini kita membahas tentang formal invitation letter ya, atau surat undangan resmi. Jadi benar banget apa yang dibilang oleh teman-teman kalian tadi, kalau surat undangan resmi itu adalah surat undangan yang dibuat secara formal atau resmi, baik itu dari perseorangan, lembaga, organisasi maupun instansi ya, dengan tujuan untuk memberitahukan atau mengajak seseorang untuk menghadiri suatu acara
di mana dalam surat undangan resmi ini bahasa yang mereka gunakan itu sudah pasti ya bahasa formal, jadi tidak ada bahasa gaul ya dalam surat undangan resmi, catat itu. Oke, kemudian untuk contohnya itu banyak sekali adik-adik, jadi dari surat undangan dari sekolah, mungkin surat undangan untuk kenaikan kelas gitu, kemudian surat dari dinas juga termasuk, kemudian surat organisasi, misalnya organisasi OSIS ingin mengundang Bapak Ibu guru untuk menghadiri rapat, itu juga termasuk surat undangan resmi ya. Kemudian surat dari instansi itu juga surat undangan resmi. Surat untuk undangan untuk mengikuti sebuah seminar itu juga termasuk surat undangan resmi ya. Jadi banyak banget contohnya, dimana untuk struktur, unsur kebahasaan, serta unsur-unsur yang terdapat di dalamnya itu sudah adik-adik presentasikan tadi ya. Jadi mohon itu dipelajari lagi, diingat, karena itu sangat bermanfaat untuk kedepannya ya. Oke, Miss rasa itu saja untuk pembelajaran kali ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai surat undangan resmi? Mungkin ada yang belum paham gitu apanya, silakan. Ya, karena Miss gak ingin ya anak didik Miss nanti nggak tahu gitu apa yang dipelajari. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi Miss gak mau anak didik Miss nanti sudah belajar materinya tetapi tidak paham dengan apa yang dia pelajari. Miss tidak inginkan hal itu terjadi ya. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada adik-adik yang tidak tahu, langsung tanyakan ya, jangan malu, jangan ragu ya, karena itu juga untuk kebaikan kalian semua. Ya, nice. Selanjutnya Miss ingin memberikan kalian tugas ya. Tenang, tugasnya nggak akan berat kok, karena kan kalian tadi udah belajar nih tentang pengertian surat, jenis-jenis, contoh, dan struktur di dalamnya sudah kalian pelajari. Jadi ini sangat mudah ya tugasnya. Jadi Miss inginkan masing-masing siswa itu membuat satu contoh surat undangan resmi ya. Oke, dikumpulnya minggu depan ya. Oke, apakah ada yang dipertanyakan? Oke ya, Adit silakan. Oh iya, untuk pembuatannya itu silakan kalian buat di kertas lembaran ya. Dikumpulnya minggu depan. Oke? Ya, satu saja, satu surat undangan resmi. Ya, nice. Ada lagi? Kalau tidak ada, mumpung kita membicarakan tentang minggu depan, jadi minggu depan Miss akan melanjutkan materi kita ke bab 3 ya. Apa itu bab 3? Oke, bab 3 tentang announcement. Jadi Miss ingin melanjutkan materi kita ke announcement ya minggu depan. Namun adik-adik silahkan pelajari bab 3 di rumah, baca-baca, karena minggu depan Miss akan adakan tanya jawab ringan ya sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi siapa yang bisa menjawab akan Miss kasih poin tambahan. Oke, setuju semuanya? Oke, alright. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Oke, ketua kelas silakan ya dipimpin. Okay, thank you. And thank you so much everyone. See you next time and have a nice day. Okay, I think that's all about my video. Thank you for watching. Bye bye.